Kristus sebagai satu alat anugerah yang menyatakan akan berdirinya gereja Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Saudara, saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 supaya kita tidak lepas dari konteks ayat itu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dua kali pertanyaan. Jadi yang pertama pertanyaan, kata orang, dan sekarang Tuhan Yesus berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka Simon menjawab, atau Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa satu anugerah Tuhan sehingga kami dapat mengaku di hadapan manusia dan bahkan di hadapan-Mu kalau Engkau adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahkan kami bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan kami, tetapi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendirilah yang kami akui, dan melalui anugerah Tuhan kami dapat mengerti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja tanpa pengakuan adalah gereja yang tidak dapat Engkau lihat sebagai gereja. Gereja tanpa adanya pengakuan akan Anak Allah yang Maha Tinggi bukan disebut sebagai gereja yang sejati, bukan disebut sebagai gereja milik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah milik Tuhan, dan seluruh hidup kami adalah kami persembahkan untuk Engkau. Maka kami harus mengakui di hadapan-Mu bahwa kami mengakui Engkau sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan pengakuan inilah yang menjadikan setiap diri kami menjadi bait Tuhan, di mana Tuhan akan datang, hadir, dan memerintah kami. Dan inilah Tuhan hati dan jiwa kami. Kami mohon Kau pimpin kami di dalam jam yaitu pembinaan ini, dalam Kau sendiri akan memberikan kepada kami hati yang bisa belajar, hati yang terus dibentuk dan semakin mengerti akan makna gereja dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sebagai gereja-gereja Tuhan di dalam tubuh Tuhan sendiri. Kami adalah tubuh-Mu Tuhan, kami adalah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami persembahkan hidup kami dan seluruh hidup daripada di bagian hidup kami, baik itu pekerjaan pelayanan ataupun hidup kami di luar daripada gereja dan di dalam gereja. Tuhan, kami percaya kami adalah gereja Tuhan bukan karena di dalam gedung gereja, ataupun kami bukan gereja Tuhan karena kami di luar gereja, tetapi gereja Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan hidup dan juru seluruh hidup kami hanya di dalam satu nama juru selamat kami hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, kita sudah memasuki di dalam bagian yang saya akan menjelaskan tentang istilah gereja itu ya. Saudara, minggu yang kemarin saya sudah menjelaskan definisi gereja secara literal. Jadi secara katanya, istilahnya itu diambil dari kata eklesia. Nah, saudara, eklesia itu dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri pertama kali di dalam ayat yang kita baca, Matius pasal 16 ayat 18. Jadi Yesus pertama kali memakai eklesia itu, dan dia sendiri mengucapkan sebagai gereja Tuhan di atas batu karang ini, maka dipanggillah orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara bayangkan, itu Yesus sendiri yang berkata dia yang mendirikan jemaatku. Maka akibatnya adalah jemaat yang didirikan itu tidak pernah bisa kena maut, dan bahkan alam maut tidak akan menguasai. Saudara, itu adalah satu jaminan. Kita harus tahu betul-betul bahwa kuasa daripada dosa itu tidak pernah bisa mengikat kita kalau kita adalah anak Tuhan yang sejati. Tetapi ada sesuatu yang mungkin kita perlu pikirkan. Saudara, kita hidup di dunia dan masih ada sifat kedagingan kita, dan itu Tuhan berikan pada kita sehingga dunia ini tempat di mana kita bertempur secara yaitu hidup masyarakat manusia ini, dan gereja Tuhan dengan masyarakat manusia dan juga politik dan seluruh
yang ada di hidup manusia, gereja perang dengan hal seperti ini. Jadi kejahatan-kejahatan, ketidakadilan, gereja berperang dengan mereka. Tetapi Agustinus mengatakan, saudara, peperangan itu bukan dimulai dengan di luar. Agustinus mengatakan pada city of God dan city of man. City of God itu adalah kota yang dipimpin oleh Allah, dan city of man adalah kota yang dipimpin oleh manusia. Nah, itu di mana pusat daripada peperangan rohani itu. Saudara, Agustinus mengatakan sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi gereja adalah di dalam diri gereja sendiri. Saudara, itu terjadi peperangan yang luar biasa sekali. Bukan melawan hanya kesesatan di luar, bukan hanya melawan ketidakadilan, tetapi yang paling berat itu adalah melawan akan kedagingan kita. Nah, itu yang paling disoroti oleh Paulus. Mengapa terjadi sesuatu peperangan di dalam konflik gereja? Mengapa terjadi ketidakcocokan? Mengapa terjadi yaitu ketidakharmonisan, ketidaksehatan dalam gereja? Jawabannya cuma satu. Karena orang tidak mengerti akan rahasia kemenangan di dalam peperangan, di dalam kedagingan kita. Nah, saudara, dalam Galatia juga diceritakan itu ya. Jadi ini saya akan menjelaskan, eklesia itu adalah umat yang diambil oleh Tuhan sendiri. Jadi seperti bangsa Israel yang dari Mesir perbudakan itu diambil supaya tidak diperbudak lagi, dan mereka harus taat kepada firman Tuhan, harus taat kepada Tuhan sendiri di dalam padang gurun itu. Nah, saudara, orang yang terbiasa diikat dengan dosa, mereka selalu meminta sesuatu, yaitu kalau saya di sana ada aturannya, mengapa di padang gurun seperti ini tidak ada aturannya? Mengapa saya harus taat kepada Musa? Mengapa saya mereka tidak memiliki yaitu hukumnya? Maka mereka menuntut kepada Musa dan menuntut pada Tuhan supaya mereka diberikan aturan-aturannya. Jadi hukum Taurat itu keluar bukan karena langsung Tuhan kasih. Enggak, alasannya ada. Alasannya adalah umat Tuhan pada saat itu tidak mengerti ini kehendak Tuhan itu apa, dan mereka tidak mau mendengarkan akan Musa. Saudara, disitulah pada saat Musa tidak didengarkan oleh mereka dan mereka meminta hukum Taurat, Tuhan mengatakan, Musa, ingatlah baik-baik, mereka bukan tidak mendengarkan engkau, tetapi mereka tidak mendengarkan aku. Nah, saudara, di dalam kitab Ibrani juga dibahas bahwa ketundukan dan ketaatan atau sandaran hidup kita di dalam bergereja, di dalam kitab Ibrani itu dijelaskan bahwa gereja itu dengan bait Allah dan cara penyembahan bait Allah itu ada kemiripan. Dan Yesus disebut sebagai kabar mempelai dan gereja sebagai yaitu pengantinnya. Saudara, di situ ada satu kaitannya, gitu ya, kaitannya. Dan gereja Tuhan dengan apa yang disebut sebagai yaitu bait Allah ini, saudara, itu ada kecocokannya, dan bahkan seluruh daripada hidup Kristus dan perkataan-perkataan Kristus itu menggenapi apa yang di dalam bait Allah ini. Nah, kita kemarin sudah membahas bahwa sebenarnya bangsa Israel dipimpin oleh siapa sebenarnya? Saudara, begitu mereka tolak akan Musa, maka mereka dipimpin langsung oleh yaitu berhala mereka, lembu emas itu. Musa menerima puncak, menerima akan hukum Taurat, manusia mempunyai satu puncak menerima akan berhala, dan mereka menciptakan berhala itu sendiri. Jadi mereka sendiri memaksa Harun dan juga Miriam dan pemimpin-pemimpin pada saat itu yang tidak memiliki satu fondasi dasar yang kuat selain daripada Musa. Setelah mereka akhirnya menuruti perkataan itu, dan mereka sendirilah yang membuatnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi Harun sendirilah yang mengolahnya, bukan orang lain. Maka Musa mengatakan, engkau melakukan dosa begitu besar. Itu Harun. Dan itu kesalahan yang luar biasa sekali. Tetapi kesalahan itu bukan hanya miliknya Harun, dan Musa tahu ada akibatnya. Dan terakhir adalah akibatnya dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah ini perjalanan gereja Tuhan. Jadi mulai dari awal bagaimana gereja Tuhan dipanggil keluar dari perbudakan, nanti semua prinsip itu sama semua. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru ada satu macam yang perbedaan yang luar biasa sekali. Kalau di dalam perjanjian lama, baik tabernakel, baik itu bait Allah, dimulai dengan satu usaha manusia, covenant of works. Jadi perjanjian pekerjaan. Manusia melakukan, manusia mempersembahkan, manusia mencari semua sampai hidup salehnya betul-betul saleh, baru dia boleh memasuki akan bait Allah. Sampai akhirnya dipilih orang-orang di antara semua umat itu yang paling hebat, yang paling saleh diangkat satu. Di antara seluruh umat, di antara imam-imam diangkat yaitu imam besar, supaya setiap tahun sekali masuk ruang Maha Kudus itu. Saudara, di dalam ruang Maha Kudus ada apa? Saudara, pusat daripada ruang Maha Kudus, saudara, pada zaman itu adalah pusatnya adalah pada dua loh batu. Dan di situ ada roti mana yang masih ada dan tidak pernah busuk.
Jadi di sana ada roti mana, pertama kali roti mana ditaruh di sana dan dia tidak pernah busuk. Dan kemudian ada tongkat Musa, dan tongkat Musa ditaruh di sana. Saudara, untuk apa dua hal ini? Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala. Dan dia mengatakan, barang siapa yang mau memiliki kerajaan Allah harus haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, ini perkataan Kristus semua. Berarti firman Tuhan itu harus mempunyai dua bentuk yang akan membuat kita itu antara sumber dengan perbuatan kita itu sama. Jadi firman Tuhan itu adalah sumber makanan rohani kita, ketaatan kita, dan juga memerintah kita menjalankan hidup kita. Jadi tongkat dan roti mana itu yang pusatnya itu adalah firman Tuhan atau dua loh batu itu. Saudara, itu adalah sesuatu yang digenapi dalam Kristus. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh bangsa Israel khususnya bumi Taurat itu, mereka tidak pernah bisa melakukan itu dan mereka tidak pernah mendapatkan kesempurnaan. Dan bahkan Musa sendiri pun mengatakan dia tidak pernah bisa melakukan itu. Musa sendiri. Saudara, Musa istrinya lebih dari satu. Saudara, Musa bukan satu istri, hanya Yosua yang satu. Dan itu semua ada kaitan semua. Yusuf istrinya berapa? Saudara tahu? Satu. Contoh-contoh iman yang luar biasa itu istrinya satu semua. Abraham bapak iman, istrinya berapa? Banyak. Lebih dari dua, gitu. Kalau nggak salah 4 istri. Wah, saudara, apakah dulu poligami dan monogami bagaimana? Saudara, ini berkaitan dengan apa? Yang perlu kita pikirkan adalah bukan masalah manusianya di dalam, bukan. Masalahnya adalah prinsip daripada gereja Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan mengenai manusianya, tetapi adalah yang ada di dalam manusia itu apa. Nah, ini prinsipnya. Jadi saudara, kalau saya sekarang mau taat pada firman Tuhan, saya selalu haus kebenaran, saya mau belajar firman Tuhan, dan di situ ada satu hati yang mau dibentuk oleh Tuhan dan mau untuk mengerjakan semua seperti yang Tuhan kehendaki semakin sempurna. Saudara merupakan tubuh Kristus. Artinya apa? Bahwa bangunan daripada gereja itu menunjukkan bahwa engkau adalah menjadi satu tempat di mana Kristus itu menyebarkan dan memberitakan siapakah dirinya melalui diri kita. Itu gereja Tuhan. Nah, saudara, eklesia, tetapi bukan arti literal, sekali lagi. Jadi bukan hanya arti seperti bangsa Israel keluar dari perbudakan selesai, bukan. Itu yang tidak pernah dipakai oleh bapak-bapak reformasi. Bapak reformasi memakai eklesia sebagai satu perhimpunan yang ada objeknya, yang ada tujuannya, yaitu tanah perjanjian. Dan di dalam tanah perjanjian itu ada lagi tujuan mereka di tanah perjanjian apa? Saudara, waktu bangsa Israel di dalam padang gurun yang begitu luar biasa, harusnya tidak sampai setahun sudah sampai. Kira-kira setengah tahun jalan sampai. Tetapi kenapa harus 40 tahun putar-putar seperti itu? Kenapa? Saudara, kenapa mereka putar-putar? Alasannya cuma jelas dalam Alkitab katakan karena kebebalan hidup mereka, tegar tengkuk dan keras hati mereka. Nah, sekarang sudah selesai sekarang. Saudara, kekerasan hati sudah dihancurkan dan keluar masuk tanah perjanjian. Apa yang dilawan di tanah perjanjian? Saudara, di situ terjadi peperangan terus-menerus, betul kan? Betul. Saudara sadar atau tidak? Jadi tanah perjanjian dengan umat perjanjian itu lain dengan yang di sini. Di sini pergumulan antara hidup dan mati orang itu di hadapan Tuhan, di hadapan hukum Taurat. Tetapi setelah dibebaskan dari sana dan masuk tanah perjanjian, mereka berperang lagi dengan apa? Saudara, dengan kuasa-kuasa yaitu kesucian dan kekudusan itu. Tuhan meminta tidak ada satu manusia sisa pun yang ada di tanah perjanjian. Semua dibersihkan semua. Bangsa Kanaan yang begitu jahat, itu jahatnya sampai 4 turunan. Jadi anaknya penjahat itu penjahit gitu ya. Jadi penjahat atau penjahut gitu kan. Jadi 4 turunan dari penjahat sampai 4 keturunan di sana. Maka Tuhan mengatakan bangsa yang seperti ini basmi semua. Dan disitulah ada ketidaksempurnaan, ketidaktaatan. Saudara, basmi semua, barang apapun, binatang, kambing domba termasuk semua. Kambing domba gak ikut dosa, dibunuh semua. Jangan ambil apapun, binasakan semua tuh. Tetapi namanya akan lihat, aduh ini bagus, aduh ini sayang kalau di basmi itu sayang. Nah, dari sana saudara langsung gagal. Bangsa Israel yang tidak pernah kalah itu hanya melawan kota yang kecil kalah. Kalahnya bukan karena kekuatan di sana, bukan. Kalahnya karena apa? Saudara, gereja kalah karena apa? Cuma satu,
ketidakkudusan. Ketidakkudusan yang ada di antara semua bangsa itu cuma satu orang yang punya kejahatan di sana. Tapi bangsa itu gagal seluruhnya. Nah, saudara, ini disiplin gereja itu paling berat di gereja. Paling berat. Saudara, baik Martin Luther, baik John Calvin, baik itu Jonathan Edwards maupun John Wesley, termasuk juga akhirnya yang ke timur yaitu John Sung dan juga Andrew G yang mendirikan Saat gitu ya, dan juga tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Manson dan lain-lain. Saudara, kalau kita pelajari baik-baik, mereka punya pengakuan iman dan hidup mereka di dalam disiplin itu luar biasa. Saya sayang sekali waktu saya ke kuburannya John Sung itu kayak sampah. Ya walaupun sudah disemen gitu ya, tapi di sana pemimpin besar nggak ada penghargaan. Dan itulah pemimpin di gereja. Saudara, jangan menganggap kalau jadi pemimpin di gereja kemudian setelah selesai terus bikin kamu warisan yang hebat gitu ya, nggak ada gunanya. Dan itulah yang terjadi. Dan orang-orang yang luar biasa di dalam gereja itu banyakkan kuburannya itu biasa semua. Kalah dengan engkau kita gitu ya. Kenapa? Nisannya warganya 50 juta gitu kan. Itu pagernya, nah itu enggak. Nah, saudara, umat yang diambil dan dipilih oleh Tuhan dan diletakkan dalam satu tempat. Nah, di dalam bahasa Ibrani pakai kahal. Saudara, dalam bahasa Ibrani ada dua hal yang sering dipakai itu kahal. Dan tadi saya akan terangkan nanti di belakang gitu ya, supaya kita mendapatkan penjelasan secara gambar yang utuh. Nah, sekarang kita mulai sadar bahwa gereja itu bukan sesuatu yang kita cari di luar, bukan sesuatu kita berkumpul di luar, bukan, saudara. Gereja adalah sesuatu yang dimulai dari dalam saya dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang sadar seperti saya, berkumpul, dan disitulah gereja itu. Nah, waktu mereka berkumpul, mereka mengatur, mereka mulai berpikir. Nah, waktu mereka mulai berpikir, saudara perhatikan ini, waktu mereka mulai berpikir bagaimana saya kalau ini kita bersama-sama, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang harus begini. Semua sudah disediakan Tuhan. Sistem yang ada di dalam gereja, semua sudah ada di dalam firman Tuhan, saudara. Nah, perlu cari-cari. Tapi gereja selalu cari-cari, kita ini perlu apa ya? Kenapa? Karena memang nggak mau belajar, maka kita nggak tahu. Begitu kita pakai sistem, saudara selalu melawan firman Tuhan. Kenapa? Karena sistemmu engkau tidak pernah kumpulkan dengan firman Tuhan. Saudara, siapa yang bikin sistem tidak pernah baca Kisah Para Rasul? Nggak mungkin sistem itu baik. Jujur saya katakan. Saudara baca Kisah Para Rasul 20 kali, saudara akan tahu apa artinya sinode, apa artinya itu adalah pemimpin seperti gereja Antiokhia, gereja Yerusalem. Kenapa Antiokhia dengan Yerusalem berbeda? Kenapa Paulus selalu waktu mengabarkan Injil pergi pengabaran Injil yang pertama, di tengah-tengah pengabaran datang melapor ke Petrus. Dan dia mendirikan jemaat-jemaat, dia tabiskan penatua-penatua di setiap kota, di setiap gereja, di mana ada perkumpulan orang dan di sana ada kesadaran untuk beribadah, diatur bersama, langsung ditabiskan penatua. Saudara, itu ada di situ semua. Dan itu kalau kita pelajari baik-baik, bahwa gereja bukan hanya seperti kita sekarang ini dipancing dan juga dijebak dengan satu gedung, saudara. Bukan. Saudara, kalau kita melayani Tuhan karena adanya seperti itu, saudara cepat-cepat itu buang. Itu bukan gereja, itu gedung gereja. Itu adalah sesuatu yang di luar diri kita. Gereja itu adalah bukan di luar diri kita. Minggu yang lalu saya katakan, kita tidak perlu kiblat seperti orang-orang, yaitu di Indonesia yang agamanya paling besar. Mereka perlu kiblat menghadap ke sana supaya mereka itu punya satu arahan. Begitu kan? Kalau naik kereta api dari Bandung ke Jakarta susah itu kiblatnya. Kenapa? Karena dia harus pakai ini kan, ini kemana larinya kan? Nah, kalau pas belok gini gimana? Pas belok gini gimana? Jadi harus mengikuti kiblat itu kan. Maksudnya kiblat kita di mana? Kalau kita mau menyembah Tuhan, bukan ke gereja, bukan kemana-mana, ke gedung gereja bukan, tapi di dalam hati kita. Jadi kalau orang di luar mencari kiblat di sana, kalau kita dari sini baru kita keluarkan ke sana. Kalau mereka dari luar masuk ke dalam, kita dari dalam kita keluar. Itu rumusan yang ada dalam firman Tuhan. Maka gereja Tuhan adalah orang-orang yang di dalam hidupnya itu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Kristus. Nah, itulah gereja. Itu gereja. Sangat gampang sekali. Kalau orang-orang yang tidak percaya Kristus masuk di dalam gereja, nah itu gereja yang visible, gereja yang nampak oleh manusia, seolah-olah itu gereja, padahal belum tentu. Belum tentu.
Kenapa belum tentu? Bedanya kita dengan Roma Katolik mengatakan bahwa yang nampak itu menentukan yang tidak nampak. Tetapi Agustinus mengatakan yang tidak nampak itu yang menentukan yang nampak. Kebalik. Padahal orang-orang Roma Katolik pada saat itu sudah percaya akan pengajaran Agustinus. Tetapi karena Paus pada saat itu ingin lebih berkuasa, maka dia kembalikan itu dibalikan. Jadi yang nampak inilah yang punya kuasa. Bahkan gereja bisa menyelamatkan dan membinasakan orang. Maka mereka kemudian di dalam kerusakan yang paling puncak, orang-orang diminta persembahan untuk apa? Saudara, untuk supaya orang-orang yang sebelum saya mati, itu kalau dikasih uang istilahnya uang persembahan ke gereja supaya nanti didoakan orang-orang mati yang sebelum masuk neraka itu, dan diberikan sumbangan kebaikan oleh orang-orang di bumi ini, diberikan sumbangan supaya mati itu bisa masuk surga. Dengan cara apa? Kasih uang. Dan itu politik yang ada dalam gereja yang akhirnya merusak. Dan disitulah Tuhan pakai Martin Luther untuk apa? Yaitu gerakan kembali kepada firman Tuhan. Yaitu di sana. Nah, setelah kita sudah sadar sekali, sekarang kita masuk di dalam pengertian perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbedaannya apa? Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus datang? Mengapa yang bait Allah dan tabernakel nggak cukup? Kalau bait Allah dan tabernakel cukup, mengapa Yesus mesti datang? Nah, itu kan ada pertanyaan kan? Berarti yang ada ini adalah tidak sempurna. Hukum Taurat tidak sempurna. Terus tabernakel tidak sempurna. Bait Allah tidak sempurna. Sempurnanya di mana? Yaitu Kristus datang. Jadi Kristus datang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 10, 22 dan 23. Di sana dikatakan bahwa dia datang memenuhi segala hal yang ada dalam perjanjian lama. Dan bukan hanya di dalam perjanjian lama, tetapi memenuhi moral manusia yang tidak pernah ada satu orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang luar biasa tulis pada ayat 23, bahwa Kristus itu memenuhi segala sesuatu. Jadi yang dirusak oleh Adam, alam semesta itu, saudara bisa ditaklukkan kembali di dalam Kristus. Maka melalui Kristus kedatangan yang kedua kali nanti, alam semesta ini diperbarui, diciptakan tanda petik langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam tabernakel atau bait Allah. Saudara, ada susunannya. Susunannya adalah rakyat biasa memulai dari bawah. Dari bawah artinya bahwa mereka harus memulai dengan yaitu berdoa dulu, terus diteliti, terus ada sembahyangnya, ada cuci tangannya, semua itu seperti orang-orang Muslim gitu ya. Saudara, mereka melakukan itu semua ritual-ritual akan keagamaan. Begitu mereka bersih, mereka masuk ke ruang yaitu umat bersama-sama. Nah, orang-orang yang perempuan tidak boleh ada di depan. Saudara, kalau sembahyang orang Israel ataupun orang-orang yang seperti ini, saudara lihat kan, di mana-mana di gereja mayoritas agama mayoritas di Indonesia, saudara lihat kan, tidak ada wanita yang di depan, tidak ada. Wanita selalu taruh belakang. Di antara semua laki-laki yang paling terakhir baru wanita di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, tidak boleh perempuan itu ada di tengah, tidak boleh, harus belakang. Mereka semua di depan dan laki-laki semua di depan. Kemudian ada yang memimpin. Ada yang memimpin. Jadi yang memimpin siapa? Imam besar. Setelah mereka memimpin semuanya dan masuk, kemudian mereka membawa doa-doa umat itu dibawa kemana? Dibawa ke ruang maha suci untuk apa? Kembali dipermohonkan supaya satu, pertama kali melalui kambing ataupun melalui domba itu dibakarlah di sana dosa-dosa kita, yaitu dilambangkan melalui binatang itu, mati untuk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, saudara, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, itu namanya petunjuk hidup baru. Di gereja GKI ada itu. Saudara, kalau mengerti ada petunjuk hidup baru kan, nah kita kan nggak pernah ada gitu kan. Doa pengakuan dosa pun sudah mulai ditiadakan gitu kan. Saudara, doa pengakuan dosa setelah itu kita digantikan dengan binatang itu setelah mendapatkan yaitu penerimaan dari Tuhan. Nah, kalau tidak diterima gimana? Saudara, kalau tidak diterima permohonan daripada umat dan mungkin ada ketidakkudusan itu, maka yang dibinasakan Tuhan bukan umatnya dulu. Siapa? Imam besar. Imam besarnya langsung binasa dulu. Jadi begitu dia bakar, bukan bakar ini ya, bunuh mati dia. Dan ini nggak dibakar karena ada ketidakkudusan. Nah, biasanya imam besar dikasih tali. Jadi kalau digigit-gigikan gitu ya. Nah, kalau dia masih hidup, dia tarik-tarik ini. Oh, masih hidup berarti gitu kan. Nah, kalau digigit-gigikan lagi udah nggak ada gitu. Ditarik. Nah, waktu ditarik kita baru tahu
keluar dari ruang maha suci, imam itu sudah mati. Kenapa? Ada ketidakkudusan dibinasakan. Nah, saudara, biasanya ketidakkudusan itu berkaitan dengan apa? Hidup dirinya sendiri, bukan dengan anaknya, bukan dengan siapa-siapa. Samuel, Eli anaknya jahat semua, betul. Tetapi dia tetap imam besar. Kenapa? Karena dia tidak melanggar dalam dirinya kekudusan Tuhan. Jadi anaknya melanggar urusan anaknya, walaupun orang tua itu ada kesalahan, tetapi di sini tidak pernah menghilangkan yaitu urapan Tuhan. Nah, saudara, kemudian setelah selesai, kalau sekarang diterima Tuhan bagaimana? Maka Tuhan menerima itu dan Tuhan dengan senang hati. Maka kesenangan hati Tuhan itu memimpin jemaatnya dan memberikan petunjuknya. Engkau harus melakukan ini dan itu dan itu. Nah, saudara, kemudian imam membawa suara Tuhan dan memberitahukan pada umatnya. Dan dia berkhotbah. Jadi berkhotbah seperti Petrus diserang di Salomo gitu ya. Berdiri di sana dia berkhotbah. Tuhan berbicara pada saya, lakukan ini. Jadi engkau harus melakukan, engkau harus berpuasa lagi untuk ini, untuk itu gitu ya. Nah, itu semua petunjuk dari Tuhan. Dan jangan engkau ini apa ini semua diuraikan satu persatu dan mereka tunggu, mereka berdiri dari pagi mungkin sampai sore. Tapi mereka taat. Jadi diberitahu semua. Jadi pemimpin kelompok yang sudah dibentuk-bentuk itu mereka diberitahu. Setelah itu berjalan. Nah, saudara, coba bayangkan perjalanan daripada ibadah gereja tanda petik dalam perjanjian lama. Saudara, dengan bait Allah dan model simbol-simbol itu, saudara, mereka lakukan dengan begitu susah. Mulai dari rumah mereka bersembahyang, mereka cuci muka, cuci seluruh supaya dikuduskan, baru masuk di sana juga harus melakukan itu semua. Jadi ada semacam yaitu dibersihkan dulu, baru sembahyang. Setelah sembahyang, tunggu dulu Maha Kudus itu di ruang Maha Kudus. Apakah persembahan kita semua diterima oleh Tuhan? Jadi sulitnya itu sampai berapa kali tahapan gitu. Nah, saudara, waktu Yesus datang, Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku bangun kembali. Saudara, itu perkataan sangat menyakitkan sekali. Saudara, kalau ada suatu hari kita sudah bangga dengan pelayanan gereja kita gitu, wah, Kak gereja kita berhasil luar biasa. Tiba-tiba ada satu orang berkata, nggak bisa kamu seperti ini, rombak semuanya, gitu kan? Nanti tak bangun cuma 3 hari. Saudara bisa terima nggak? Jadi usaha kita yang berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun gitu, dirombak dalam waktu cuma beberapa hari. Setelah waktu Martin Luther menerima itu, dia gentar sekali. Dia harus menggerakkan satu zaman itu. Dia baru tahu kalau dia dipakai Tuhan. Sebelumnya dia belum sadar, tapi begitu dia sadar, dia dipakai luar biasa. Dia baru sadar, wah, ini gerakan ini besar sekali, maka dia kejut. Hatinya kejut sekali, dan dia makan diri ketakutan. Kenapa? Karena Paulus turun tangan langsung. Wah, itu langsung Martin Luther gentar dan melihat lari. Tetapi tidak seperti itu. Waktu Yesus mengatakan rombaklah bait Allah, saudara, tujuan dia apa mengatakan demikian? Bahwa kita selama kita hidup dan kita bergereja, saudara, itulah kesalahan kita yang akan kita ulang-ulang terus-menerus sepanjang sejarah gereja Tuhan, dan terus-menerus jatuh seperti itu. Dan Tuhan mengatakan rombaklah, hancurkan bait Allah dan lihat pada diri. Saudara, itu akan terus-menerus kita lakukan. Semakin kita berhasil, saudara harus teliti baik-baik. Semakin kita berhasil, seperti John Calvin mengatakan, semakin kita berhasil, saudara, semakin hati-hatilah kamu. Kenapa? Pada saat tertentu itulah engkau lupa dengan Tuhan. Nah, itu yang paling sulit. Mengapa kita bisa tahu bahwa ini benar nggak saya berhasil nggak, ini benar nggak? Saudara, seseorang mengatakan, ini betul, kita berhasil, kita sudah melakukan ini semua. Saudara, di hadapan orang-orang yang seperti ini, John Calvin mengatakan, dosamu terlalu besar. Barang siapa yang tidak pernah mempunyai hati bahwa itu adalah anugerah Tuhan, di mana di dalam seluruh hidup kita ada kesombongan, mulai daripada yang tanda petik dari rohani dan yang tidak rohani. Saudara, waktu engkau dapatkan uang yang begitu banyak, engkau dapatkan rezeki berkat yang begitu banyak, engkau kemudian bangga sekali mempunyai satu kekuatan bisa itu, ingat baik-baik, saudara, engkau sudah jatuh dalam dosa. Waktu kita pelayanan sudah berhasil, wah luar biasa sekali ini dan itu, wah cita-cita yang luar biasa. Saudara, ingat baik-baik, semakin engkau mengunggulkan itu semua, saudara, kita baru tahu kita tidak pernah miskin dalam. Dan itulah hati setiap orang
yang mau memiliki kerajaan gereja Tuhan. Itu akan dijelaskan di dalam Matius pasal 5 dan pasal 7 ya, prinsip-prinsip itu. Nah saudara, waktu Yesus datang, waktu dia rombak untuk apa? Bagaimana membangunkan kembali? Bagaimana gereja itu yang dia inginkan? Saudara, gereja dimulai dengan dua hal yang luar biasa dari hidup Kristus sendiri. Saudara, yang pertama, saudara, kalau bangunan itu dibangun mulai dari bawah, mulai dari dasar, dibangun gitu kan, baru dibangun terus ruang maha suci gitu kan. Kalau Kristus kembali, Kristus dimulai dari mana? Saudara, dimulai dari kepala, dimulai dari dia, dan kemudian dia serahkan sampai titik akhir hidup dia, seluruhnya sampai kakinya dia, itu sampai dipaku, dan kemudian dia serahkan hidup, dan itulah gereja. Saudara, kalau saya disebut sebagai gereja Tuhan, tubuh di dalam hati saya ini adalah tubuh Kristus. Saudara harus tahu artinya. Artinya apa? Dimulai dengan apa? Saudara, dari anugerah Tuhan, dan terus kemudian hidup mengalir dalam diri kita. Kita persembahkan seperti Kristus, darah yang mengucur dan tubuhnya terpecahkan di dalam perjamuan kudus itu, dan sampai titik akhir di mana dia mati. Dan itulah gereja. Saudara lihat, gereja yang diberkati Tuhan luar biasa sekali, bukan gereja yang punya program yang banyak, bukan. Tapi gereja yang memiliki hati orang-orang yang mau persembahkan hidupnya mati untuk Tuhan, yang hidup berjalan dengan anugerah Tuhan. Nah, itu yang digerakkan Tuhan. Dan itu gerakan itu iblis tidak pernah bisa tahan. Saudara, ada gerakan yang didukung iblis, ada gerakan yang waktu kita bergerak iblis tidak bisa tahan. Ada gerakan yang didukung iblis. Kenapa? Karena iblis ini, gereja dibesarkan Tuhan. Senang sekali iblis. Kenapa? Karena dia ingin bobok. Senang sekali. Dan kita jangan terpancing, saudara. Nah, kalau sekarang iblis tidak mau hal-hal seperti itu, saudara, iblis paling tidak menyukai yaitu hal-hal yang bersifat kekudusan di dalam gereja. Itu yang paling disukai. Kalau kita bertoleransi, itu paling senang iblis. Tapi kalau kita mengerti bahwa hati Tuhan selalu ingin sempurna dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan mulai dari awal Tuhan membangun bait di dalam diri kita itu, saudara, kemudian masuk di dalam hati kita, pikiran kita, kemudian tangan, kaki kita bergerak semuanya. Itu melawan akan prinsip sebenarnya dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan dari bawah, dia mereka betul-betul cuci tangan, cuci muka, terus kemudian bersembahyang, terus sampai akhirnya menyerahkan korban sampai tumbuh ruang Maha Kudus. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Tetapi Kristus mulai dari mana? Dia robek ruang Maha Suci itu. Dia mulai dari dirinya dia, dan dia persembahkan dan kemudian untuk menyelamatkan kita semua. Jadi dia mulai dari kepala atas itu, dia persembahkan hidupnya sampai dia keluar dan kemudian menjangkau dunia. Kalau oleh orang Israel enggak, dari bawah sampai ke balik. Jadi keselamatan orang Israel dilakukan dengan hidup manusia, tapi keselamatan di dalam gereja Tuhan bukan dilakukan oleh manusia, tetapi karena Kristus. Nah, saudara, kesadaran kita bahwa diri kita itu miskin di hadapan Allah dan pelayanan kita bukan dalam milik kita. Saudara, di sana kita mendapatkan satu kesalahan hidup yang akan membangun hidup daripada gereja Tuhan. Dan itulah gereja yang disatukan oleh Tuhan, gereja yang tidak nampak. Kenapa ada satu orang bertemu dengan kita nggak pernah kenal? Saya pernah ketemu di pesawat terbang gitu, nggak pernah kenal. Bicara-bicara langsung hati kita itu dalam pandangan misi, dalam pandangan semua itu langsung bisa tak. Kita nggak pernah ketemu, tapi rasanya udah kenal itu lebih dari puluhan tahun. Kenapa? Kenapa? Karena roh dan juga seluruhnya itu sama. Jadi ngomongnya itu aduh enak gitu. Tapi saudara, ada orang yang di dalam rumah, di dalam gereja udah puluhan tahun ngomong aja sungkan. Nah, itu nggak beres. Itu pasti nggak beres. Kenapa? Karena hubungannya bukan hubungan lagi hubungan antara hati ke hati, tapi hubungan pekerjaan, hubungan profesi, hubungan apa gitu. Nah, saudara, ini harus kita hancurkan. Saudara. Ini tembok-tembok yang menghancurkan hidup daripada gereja. Nah, kita harus mulai terbuka. Kita harus punya hati di hadapan Tuhan. Semua orang di hadapan Tuhan sama. Itu prinsip reformasi. Semua orang di hadapan Tuhan binasa. Semua orang di hadapan Tuhan berdosa. Setiap orang tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan.
Semua orang termasuk siapapun tidak ada yang benar. Jadi siapapun yang berkata bahwa saya lebih baik dari orang lain, engkau langsung tidak mendapatkan pandangan dari Tuhan dan hidup tidak menyenangkan. Kalau saya ikut semua di dalam seluruh acara gereja gitu, dari awal sampai akhir saya ikut semua. Saudara, kerajinan kita dan kehidupan kita yang begitu setia dan saleh itu, ada satu titik dalam hidup kita, engkau merasakan dan menghina orang lain. Saya lebih baik dari kamu. Saudara, semua yang engkau bangun itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu bukan gereja. Saudara, ini adalah kesalehan di dalam gereja dan disiplin gereja. Jadi waktu saya mendisiplin orang, saya tahu saya tidak lebih baik dari dia. Maka waktu saya mendisiplin bukan berdasarkan akan kebaikan saya, bukan berdasarkan akan prestasi saya, kerajinan saya, bukan. Tapi apa? Firman. Firman inilah yang mengatur saya, mengatur kamu. Jadi kita bukan taat pada saya, bukan taat kamu, bukan taat pada saya, taat pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kata demikian, ya kita belajar bersama-sama. Maka di situ ada satu kesatuan hati dan di situ ada satu hati yang dibentuk oleh Tuhan bersama-sama. Nah, saudara, di situ kita melihat keindahannya waktu antara bangunan yang satu dengan satu ditumpuk-tumpuk oleh Tuhan dengan perbedaan akan suku, bangsa, bahasa dan pikiran, latar belakang dan kepandaian semua yang begitu rumit. Dan itu kalau dikasih oleh iblis, saudara, selalu yang diberikan oleh iblis perbedaan itu adalah menyatakan akan persaingan. Itu iblis. Tapi kalau Tuhan perbedaan menyatakan adalah kemuliaan Tuhan. Lain kan? Kalau kamu lebih benar dari saya, lebih baik dari saya, aduh puji Tuhan. Bukan terus melihat orang, ini nggak benar ini. Ini kok dia ngomong seperti ini, kenapa dia kok jadi pintar? Saudara, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk di dalam pertemuan-pertemuan di dalam seluruh gereja itu ada hati yang di luar daripada hati Tuhan. Nggak bisa. Ini kesulitan sekali. Mengapa kesulitan sekali? Karena kita berkumpul di dalam gereja, di dalam diri kita sendiri ada pergumulan karakter hidup kita yang tidak akan bisa sempurna. Maka kita tahu bahwa dalam diri saya ada kelemahan yang besar. Apa itu? Karakter saya belum sempurna. Maka waktu saya melihat orang lain, ingat baik-baik bahwa di depan matamu harus kamu tinggalkan dulu, baru kamu bisa orang lain. Betul kan? Yesus mengatakan kalau kamu mau mengadili orang lain, ada sekumbar terus balok yang di depan matamu kamu nggak lihat. Kenapa saudara bisa seperti ini? Karena kita lihat bahwa orang yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh, kalau dia tahu bahwa dia punya balok besar, maka dia lihat orang itu kesalahan, aduh lebih besar saya yang dosanya daripada dia. Betul. Bukan dia lihat yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Kenapa? Karena kita lihat orang yang seperti itu. Nah, di gereja Tuhan, hati yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka waktu posisi daripada imam, saudara perhatikan baik-baik, posisi daripada imam yang digantikan oleh Kristus, saudara, imam itu sebenarnya adalah dipersembahkan hidupnya sebagai apa? Tempat di mana umat Tuhan memberikan seluruh unek-uneknya kepada dia. Maka dia akan terima semua dan dia akan ambil semuanya. Tapi karena dia bukan manusia yang mampu, maka dia meminta kepada seluruh daripada orang-orang itu datang dengan memberikan persembahan. Saudara, yang diberikan oleh imam pada Tuhan, dan imam hanya pengantara. Imam itu hanya pengantara, tapi Yesus bukan hanya pengantara, tapi imam itu adalah dirinya sendiri dan dia mati bagi kita. Itu lain bedanya. Jadi di dalam perjanjian lama, seluruh daripada hidup manusia dimulai dengan apa? Pekerjaanmu, dengan kerajinanmu, semua dilakukan itu. Supaya menunjukkan apa? Bukan menunjukkan kamu lebih baik dari bangsa lain, bukan. Tetapi karena kamu diberitahu Tuhan, kamu bangsa yang menjijikan. Itulah tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat secara prinsip di dalam seluruh manusia, bukan hanya bangsa Israel, untuk menunjukkan bahwa kamu adalah bangsa yang biadab. Bukan bangsa yang dipilih oleh Tuhan seperti ini, bukan. Nah, itu perkataan. Nah, setelah saya akan membacakan di sini. Coba kita lihat di Ulangan pasal 7 ayat 7. Ya, di situ ada. Demikian. Ini perkataan dari Tuhan sendiri. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Yang kedua, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8, Ulangan pasal 7 ayat 8. Tetapi karena Tuhan yang mengasihi kamu dan
memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada siapa? Nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kan nenek moyang dia yang 3 nama dia. Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Nah, saudara, dari sini kita tahu. Saya ingin bertanya. Dari perkataan ini dikatakan di situ bukan karena kamu jumlahmu, bangsamu lebih besar dari bangsa manapun. Tidak. Kenyataannya bangsa Israel yaitu bangsa yang paling kecil di antara seluruh bangsa. Nah, saudara perhatikan baik-baik di dalam peta dunia itu. Dan kemarin saya lihat di National Geographic bahwa semua benua, sekarang ada teori beberapa benua itu, dan kemudian ditemukan sampai pada dasar laut. Mereka meneliti dari batu dasar laut Antartika dengan laut yaitu yang dekat dengan Indonesia itu Samudra Hindia. Setelah diperbandingkan dan kemudian di beberapa tempat itu ada kecocokan, dan kemudian diperkirakan oh dulu itu pecahnya seperti ini, geraknya seperti ini, dan kemudian dikumpulkan jadi satu tempat. Waktu jadi satu tempat, saudara, Cungpo itu bukan pusat dunia. Kalau orang Cungpo mengatakan oh pusat dunia kan negara kami gitu kan. Saudara, waktu digabungkan itu semua, saudara, pusatnya itu adalah sebenarnya di Israel. Jadi pusatnya sebenarnya adalah, saudara, waktu digabung semua, mereka baru kaget Israel, yaitu di Timur Tengah. Di mana Timur Tengah itu? Di mana Adam dan Hawa, Firdaus itu pernah diciptakan di sana. Dan itulah pusatnya. Nah, saudara, waktu itu semua dibuat seperti kita baru tahu. Wah, Tuhan punya rencana yang luar biasa indahnya. Dan kemudian dari tanah saja kita tahu. Orang-orang geografi itu akhirnya bertobat. Saudara, profesor itu bertobat. Dan beberapa orang yang ahli di sana itu akhirnya percaya pada Tuhan Yesus, gitu, percaya pada Alkitab, percaya pada Tuhan, percaya pada yaitu semua iman di dalam iman itu. Dulunya nggak percaya, itu bertobat di National Geographic yang baru. Saudara baca itu ya. Ada seorang peneliti yang luar biasa. Hari ini sebenarnya saya bawa di mobil. Nah, saudara perhatikan, kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan bukan karena jumlah saya lebih banyak dari orang lain, bukan karena saya lebih baik dari orang lain, bukan. Saudara, bukan. Karena apa? Karena ikrar Tuhan kepada siapa? Kepada nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, kepada Abraham dia mengatakan engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan kemudian bangsa Israel mulai dipilih melalui perkawinan Ishak keluar anak, dan kemudian dari Yakub 12 suku itu mulai ada. Dan Tuhan berkati dan 12 suku, maka Yakub disebut sebagai Israel dan melahirkan anak 12 orang. Nah, itulah suku Israel. Dan kemudian bangsa Israel mulai dibentuk, orang Yahudi mulai dibentuk di sana. Saudara, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberkati bangsa lain. Artinya bahwa keselamatan itu disepakati bangsa lain, tapi bangsa Israel tidak mau. Mereka mau mereka sendiri, eksklusif sendiri. Maka Yesus waktu datang, gereja bangsa yang seperti ini, itu sebenarnya gereja Tuhan. Gereja yang punya jiwa seperti ini, saudara, itu akan dihancurkan dan akan dirontokkan. Dan gereja sekarang bukan gereja yang seperti itu, bukan bangsa Israel. Dan kemudian dikatakan di bawah, saudara perhatikan ya, di sini. Roma pasal 2 ayat 28. Ini arti gereja. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir hanya Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat itu sunat dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi keyahudian, sunat, dan tetek bengek, semua yang ada dalam bangsa Israel itu tidak pernah menjadikan mereka menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan itu. Tapi karena apa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian turun-temurun. Dan kemudian waktu mereka tidak mau, kemudian menjadi satu bangsa yang memberitakan pada tahun rahmat kepada bangsa yang lain, maka Tuhan akhirnya samakan mereka dengan bangsa lain, dan tanda petik adalah bangsa Israel dibuang Tuhan. Maka sekarang Tuhan mendirikan satu imamat yang baru, satu bangsa yang baru. Di mana? Jawabannya begini. Jadi apakah sekarang nanti, saudara perhatikan ini, banyak orang seperti aliran dispensasi mengatakan, oh Israel itu nanti Israel itu akan kembali akhir zaman dan dia akan percaya gitu. Saudara, itu tidak ada. Di dalam Alkitab nggak pernah dikatakan itu.
Jadi bangsa yang baru adalah bangsa yang akan, saudara, ditenggelamkan seperti Musa. Jadi dibaptis di dalam laut seperti itu. Artinya bahwa nanti orang-orang yang di dalam perjanjian yang baru itu, di dalam hukum yang baru, di dalam seluruh hati yang baru dan surat yang baru itu, di dalam Kristuslah mereka, di dalam kematian Kristus, mereka kemudian dibaptis semuanya menjadi bangsa yang baru. Nah, saudara, dari sini kita baru tahu hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja Tuhan. Hari lahirnya yaitu tubuh Kristus yang sempurna itu mulai ada. Nah, saya ingin bertanya, Pak, kalau saya lihat secara mata, apakah gereja itu sempurna? Jawabannya adalah tidak. Karena yang lihat matamu. Betul kan? Kalau dilihat oleh mata Tuhan, adakah gereja sempurna yang universal, yang kudus, imamat rajani, umat pilihan Allah? Ada nggak? Kalau tidak ada, nggak ada itu ayat itu, saudara. Ada nggak? Ada. Siapakah itu? Saudara, jangan tanya orang lain. Itu enggak ya? Itu enggak. Tanya dirimu sendiri. Apakah saya termasuk salah satu umat bangsa yang kudus? Jawabannya apa? Apakah saya memiliki persyaratan-persyaratan yang diminta dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri? Apakah saya sudah sunat secara rohani? Apakah saya sudah dilahirkan baru? Apakah saya sudah mengerti Kristus sampai betul-betul tahu? Apakah saya memiliki, dan banyak sekali hal yang kalau kita baca, saudara, kita baru tahu saya itu milik Kristus atau bukan. Jadi selalu dilihat bukan dari orang lain. Gereja selalu melihat pada apa? Setiap pribadi persona itu di hadapan Tuhan. Sebelum kita fellowship dengan orang lain, saudara, saya ingin mengingatkan, saudara, sebelum memimpin di dalam sharing life, di dalam apapun, jika kita tidak pernah memiliki fellowship dengan Tuhan yang baik, saudara, jangan memimpin. Kenapa? Tahu jawabannya? Kenapa? Saudara, orang yang tidak memiliki fellowship dengan Tuhan, dengan Kristus, kemudian engkau memimpin, dan kemudian engkau memimpin dia tanpa adanya Kristus di dalam sharing life, dan itu bahaya sekali. Dan itu betul-betul bukan hanya bahaya, itu akan membawa akibat di dalam, yaitu tidak adanya berkat di dalam hidup kita, di dalam kelompok kita. Tetapi kalau saya dipimpin oleh Tuhan, kemudian saya fellowship dengan Tuhan, dan setiap anggota tahu dia fellowship dengan Tuhan, dan waktu kita berkumpul, setelah itu puasanya luar biasa sekali. Saya ingin bertanya, saudara tahu tidak riwayat sekolah-sekolah teologi di Indonesia? Saya cuma jelaskan cuma satu. Ada satu sekolah di Jakarta, di mana saya pernah sekolah. Saudara, hanya 3 orang yang duduk di sana menangis dari pagi sampai siang, dan mereka berdoa lagi, nangis lagi, berdoa terus, dan dia mengatakan 1 zaman diberikan pada kita. Hanya 3 orang, dan kemudian lahir sekolah teologi di Jakarta itu. Saudara, perhatikan lagi, sekolah teologi yang baik di Malang, baik yang ada di Surabaya, baik dimanapun, yang tidak dimulai dengan satu fellowship dengan Tuhan, saudara, sekolah-sekolah itu akan tidak mempunyai satu kuasa sama sekali. Paling dirikan sekali setahun bubar, 2 tahun bubar. Tapi kalau Tuhan yang gerakkan mereka, dan mereka berdoa, bersyukur, dan mereka bersekutu di sana, itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa sekali. Dan kemudian berdirilah sekolah itu, berdirilah gereja itu. Saudara, gereja-gereja yang besar yang sekarang ini saudara lihat, ada 100 gereja besar di dunia, dan ada 10 gereja raksasa di dunia. Raksasa itu artinya anggotanya sudah jutaan. Itu raksasa, dari mega church. Saudara, waktu diselidiki akan riwayat hidup gereja mereka, saudara, mengejutkan sekali. Jack Hayford yang punya jemaat lebih daripada 30.000 orang, bagaimana dia memulai? Tiap hari, tiap minggu, bangku-bangku yang kosong dituai. Dan setiap jemaat yang datang, dia ingat-ingat. Nah, saya punya kebiasaan juga sama, ingat-ingat ada foto. Kemudian, kenapa? Kalau berdoa lihat fotonya dia, wah ini ada fotonya, saya tuai. Nah, saudara, di situ ada satu ikatan secara roh, dan Jack Hayford selama kurang lebih hampir 8 tahun. Saudara, dari cuma 20 orang menjadi berapa? 20.000 orang lebih. Kok
kok bisa ada gereja yang seperti itu? Saudara-saudara lihat, hebatnya, dia bisa menciptakan lagu mulia, Raja Sembara mulia. Wah, hebat sekali itu. Saudara nggak pernah lihat bagaimana dia setengah matinya di situ, berdoa, menangis dengan keluarganya. Dan itulah gereja yang sejati. Saudara, gereja yang sejati tanpa adanya seperti itu. Nah, saudara cari semua tokoh-tokoh semua. Saudara perhatikan baik-baik bagaimana dia hidup satu persatu sebelum gereja itu besar. Waktu pertama kali itu indah sekali. Dan waktu dia besar banyak orang kagum dengan kebesaran, tapi tidak pernah kagum dengan pergumulan hidup. Tidak mau ada apa-apa dalam gereja yang lain. Gereja yang lain yang kepingin tiru-tiru juga hati-hati. Nggak perlu tiru-tiru gereja lain. Saudara cari identitas di dalam gereja kita sendiri. Berdoa baik-baik dan Tuhan akan gerakkan itu, Tuhan kasihkan berkat yang berbeda dengan gereja lain. Dan kita menjadi saluran berkat bagi yaitu umat Tuhan, gitu ya. Oke, kita kembali ke atas. Nah, saudara perhatikan baik-baik sini ya. Nah, bagaimana dengan keanggotaan gereja? Keanggotaan gereja. Nah, saudara kita akan baca 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2:9. Nah, saudara biasanya ayat ini dipakai sebagai satu ayat yang mungkin kita harus belajar lebih tinggi, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan, nah, saudara, sebelum kita memasuki ayat itu dan dijelaskan, saudara, di atas ada satu perkataan tentang batu sandungan dan batu sentuhan. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, itu artinya tak ternilai. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, nah ini perhatikan ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, saudara, identitas dan persyaratan bahwa saya adalah umat yang baru, Israel yang baru, dan gereja yang baru itu di dalam kerajaan Allah yang besar itu. Saudara, apa persyaratannya? Saudara perhatikan identitasnya. Yang pertama dikatakan di sini adalah kamu bangsa yang terpilih. Jadi bagaimana saya bisa tahu bahwa gereja saya benar atau tidak? Berarti di situ ada kumpulan orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Dan di situ ada satu kuasa yang Tuhan berikan pada gereja. Nanti kita akan bicara soal disiplin gereja. Saudara-saudara jangan kaget sekali, karena setiap orang yang menduduki tempat di mana gereja itu ada organisasinya, dan jika dia taat pada firman Tuhan dan organisasi itu benar, ada penatua, dia akan ada hamba Tuhan dan lain. Saudara, setiap posisi diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan seluruh kepercayaan Tuhan yang dia berikan pada dia. Dan saudara harus ambil itu. Jangan pernah posisi itu dibuang untuk orang lain. Itu harus betul-betul. Kenapa? Kalau tidak, saudara, seluruh posisi yang dulu diberikan Tuhan pada saya, saudara akan dituntut oleh Tuhan. Kenapa kamu tidak jalankan? Saudara akan dituntut. Jadi disiplin gereja itu juga sama. Bukan hanya untuk di luar gereja, diri kita masing-masingnya. Itu harus hati-hati. Saudara, yang pertama adalah yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Saudara, kita di dalam satu kerajaan yang besar sekali, dan tidak ada orang yang tidak boleh menghadap raja. Jadi posisi semua manusia adalah di hadapan Allah. Saudara, saya langsung menghadap Tuhan boleh. Tidak boleh ada yaitu bagaimana orang dihalang-halangi. Maka orang pada saat itu, cara berpikir daripada Luther dan juga bapak reformator yang lain, baik itu John Calvin, Butcher, Melanchthon, semua gitu. Saudara, mereka berpikir tentang satu hal, bahwa kepausan itulah yang membuat gereja itu akhirnya dikungkung selama kurang lebih hampir 800 tahun. Saudara, jadi gereja itu umat Tuhan betul-betul bodoh di dalam Alkitab.
tidak pernah tahu Alkitab, yang tahu cuma clergy, yang tahu cuma yaitu para itu bishop semua. Yang di bawah tidak tahu semua. Maka dikatakan di situ oleh gerakan reformator, mereka mengatakan demikian, bahwa setiap orang berhak bukan hanya membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, tetapi juga datang langsung ke ruang Maha Kudus. Tidak perlu lagi melalui paus. Nah, saudara, sekarang saya tanya, ini pertanyaan, kalau saya punya masalah, betul kan? Kalau saya punya masalah, saudara punya pikiran, aduh, cari yang rohani dulu, gitu kan? Supaya bisa jelaskan pada saya. Nah, kemudian yang rohani itu jelaskan pada kita. Kalau pas penjelasannya baik, puji Tuhan. Kalau pas gak baik, kita bisa salah langkah gitu. Tetapi dalam firman Tuhan, saudara, waktu kita punya problem pertama kali, Tuhan itu cemburu kalau engkau ceritakan itu pada pendeta. Ngerti maksud saya? Saudara, Tuhan lebih nanti dulu aja, nanti kamu nanti saya ngomong dengan pendeta saya. Waktu itu pendeta saya nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan gimana? Enak aja kamu. Saudara, pertama kali di dalam Alkitab katakan kita imamat rajani. Jadi waktu engkau punya problem, yang tahu siapa dulu? Siapanya? Saudara, bawa doa di dalam hadirat Tuhan. Baru Tuhan akan pimpin kau harus ketemu dengan siapa. Saudara, jangan salah sangka. Jadi Tuhan tidak pernah mau diduakan di dalam gereja, di luar gereja. Tuhan tidak pernah mau diduakan. Dan bahkan banyak hamba Tuhan mendidik orang supaya datang kepada Dia, tidak mau datang kepada Tuhan. Celaka gitu. Saudara, kita cuma menghantar orang itu supaya ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi konseling yang baik di dalam konseling Kristen, dan itulah yang ditentang oleh Westminster, konseling-konseling yang sekuler, yang banyak mempengaruhi gereja. Konseling apa? Saudara, tidak pernah dibawa orang itu kesadaran kepada Tuhan. Jadi mereka selalu secara kamu bisa, ayo lakukan ini, lakukan itu, ayo berusaha ini, berusaha. Pokoknya kamu bisa beriman lah gitu. Saudara. Tapi mereka tidak pernah diletakkan pada Tuhan, berserahlah pada Tuhan. Nggak pernah. Dari situlah kegagalan. Jadi gereja itu setiap umat memiliki satu akses langsung kepada Yesus sendiri. Saudara, jangan halang-halangi. Apalagi yang paling menghalangi pada zaman perjanjian lama dan zaman bait Allah itu siapa? Yang menghalangi orang datang kepada Tuhan? Imam-imam, orang-orang Farisi. Dan itu terjadi terus dalam gereja. Siapa yang menghalangi orang datang kepada Tuhan? Langsung ketemu Tuhan. Ya, pemimpin gereja, saudara. Nah, kita harus kembali lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, bangsa yang kudus, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara perhatikan ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi yang dipilih, kemudian dia memiliki satu akses masuk. Kalau sudah masuk di dalam akses bisa bertemu dengan Tuhan, maka bangsa yang kudus itu akan keluar dari kita miliki. Saudara, itu proses itu tidak boleh dibolak-balik. Maka waktu Petrus tuliskan ini, dia tahu bagaimana dia tuliskan. Dan prosesnya adalah kamulah bangsa yang terpilih, dipilih dulu, baru engkau menjadi imam, ditentukan oleh Tuhan dan disunat hatimu dengan baru. Dari situ engkau kudus di hadapan Tuhan. Dan barulah Tuhan mengatakan, engkaulah umat kepunyaanku, engkaulah biji mataku, engkaulah umat yang kukasihi. Saudara, di situ keluar akan kasih kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang itu semuanya. Dan dia mengatakan ini. Nah, sekarang saya tanya, tujuan Tuhan memilih kamu, menjadikan kamu imamat yang rajani, terus juga memiliki satu kuasa, yaitu kekudusan itu. Tujuannya apa? Ayat ini mengatakan supaya kamu apa? Dikatakan apa di sana? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saya tanya, saudara, waktu seseorang memiliki satu hati,
Dia sudah dipilih Tuhan, dia tahu, dia sudah dikuduskan, dia sudah menjadi imam, menjadi raja, dan dia milik kepunyaan Allah. Apakah selesai di situ? Terus kita ya udah di gereja, terus kita bersama-sama selesai itu? Tidak, saudara. Untuk apa? Supaya kamu, dan inilah kegagalan bangsa Israel, dan inilah kegagalan gereja-gereja, supaya kamu memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia. Saudara, saya tanya, saudara berani klaim nggak? Saudara berani klaim nggak? Saudara punya kuasa? Punya. Kenapa? Imamat rajani, punya kekudusan, punya. Bukan berarti saya kudus ada orang, bukan, tapi itu dari Tuhan semua. Jadi gereja mempunyai satu kuasa itu apa? Menegakkan itu semua. Dan dia mengatakan supaya itu memberitakan, maka gereja diberi kuasa Pak, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, jadi gereja Tuhan itu apa? Satu tangan Tuhan supaya Pak, kerajaan Tuhan itu di bumi itu dinyatakan di mana? Di gereja. Maka saya kagum sekali dengan Martin Luther King Jr. Waktu dia sudah menjadi pendeta dan dia kemudian mendapatkan yaitu gelar doktor itu, dan kemudian dia meninggalkan gerejanya dan dia akhirnya apa? Menantang pemerintah. Dan saya banyak tahu di dalam sejarah gereja itu Gustavus Guterres dipimpin luar biasa sekali. Ada seorang Mesir yang di Mesir dipimpin, William Carey dipimpin apa? Saudara, dia bukan hanya kalau kita ngomong demo, bukan. Dia datang langsung pada pejabat-pejabat dan dia mengatakan kepada mereka. Dan bahkan yang terakhir, buku yang menggoncangkan dunia dan yang mengubah wajah pemerintahan seluruh Eropa dan Amerika dan bahkan Australia diubahkan oleh itu. Saudara, bukunya siapa? Institution John Calvin. Dan mengubah zaman itu semua luar biasa. Saudara, kenapa? Karena dia tahu, dia berani mengatakan kepada itu King Francis yang ke-8, dan dia mengatakan, "Hai King Francis, engkau bukan hanya menganiaya orang Kristen, tapi engkau sedang berhadapan dengan the King of Kings. Engkau sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar, raja dan segala raja. Engkau pikir engkau tutup mata kepada orang-orang percaya yang dibunuh, yang dibakar, dan termasuk teman-teman John Calvin, teman-teman